Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, tadi sudah dibuka Ibu dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu zikir ya, bahkan menjadi salah satu cara kita untuk wasilah dikabulkan doa-doa kita. Maka Ibu, ini saya mengingatkan diri saya sendiri karena tadi juga sempat salah gitu. Kalau lagi dibaca zikirnya, meskipun Ibu tidak hafal, meskipun Ibu belum mengetahui maknanya, meskipun Ibu tidak sering ya membaca Asmaul Husna, tapi ya kalau ada zikir Asmaul Husna atau zikir apapun lah, baca sholawat Nabi dan sebagainya, meskipun Ibu tidak hafal, tolong didengarkan. Karena ketika Ibu berzikir, ada yang ngobrol, itu pasti akan mengganggu yang lain. Jadi tolong jangan ngobrol kalau dengar, apalagi kalau dengar bacaan Quran. Mohon Bu ya, mohon ya, ini menjadi pengingat ya untuk kita semua. Alhamdulillah Ibu sudah mengaji rutin, dan saya yakin majelis taklim Ibu hanya majelis duha istiqomah. Pasti majelis zikir, majelis taklim Ibu banyak. Di rumah ada, di RT ada, nanti di RW ada, di kelurahan ada, arisan ada, arisannya juga ada kultumnya Bu, ada pengajiannya Bu, banyak ya. Kalau dihitung mungkin Ibu sudah punya majelis taklim bener banyak-banyak. Tapi Bu, alangkah sedihnya kita bila majelis taklim yang sedang kita lakukan itu tidak berdampak pada akhlak kita. Ilmunya tidak bisa kita amalkan. Karena ilmu Bu disebut bermanfaat bila ilmu itu jadi perilaku. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah mengatakan, khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Quran. Sehingga kalau kita ngaji, pokoknya aku udah dapat pahala ngaji Bu, ngaji terus, tapi akhlak kita tidak berubah. Kira-kira bagaimana Bu? Ya kan Bu, sayang ya. Ya kan kita mintanya begitu doanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na warzuqna ilma. Minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma anfa'na, berilah kami manfaat dari apa? Bima 'allamtana, ilmu yang sudah Kau ajarkan pada kami. Ilmu disebut bermanfaat bila dilaksanakan. Wa'alimna ma yanfa'na, dan kita meminta kepada Allah supaya apa Ibu? Diberi ilmu yang bisa mendatangkan manfaat. Ya, ada apa Bu ilmu yang gak ada manfaatnya? Ada. Apa? Ilmu yang tidak diamalkan. Fa'idza quri'a 'alaihimul Qur'anu, ya kan? Ketika dibacakan padamu Quran, diperintahkan kepada Allah untuk diam. Ada yang bunyi itu yang mana ya? Enggak dari sini. Pak Basu. Ya Allah Bu, coba bayangkan Ibu sudah jauh-jauh loh dari rumah ke sini. Ada yang kesasar nggak tadi?
Enggak, karena sudah pernah sering kesini ya? Belum. Ibu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, mengeluarkan biaya. Luar biasa caranya Allah ya Bu menampakkan kekuasaannya. Ibu sampai di sini tenang, duduk, nyimak. Berat enggak Bu? Berat enggak? Pahala itu sebanding loh sama beratnya. Makin ibu merasa berat, makin banyak pahalanya. Mungkin tenaganya nggak berat Bu, mungkin bensinnya juga nggak berat, meskipun sekarang banyak, bukan banyak sih, ada beberapa pom bensin yang ditutup ya. Ibu jadi kesini, mana lagi ini nyarinya. Itu mungkin berat. Tapi yang berat lagi itu kalau pas majelis taklim ada yang ngomong, ibu tidak tahan untuk nggak bales. Diajak ngomong sebelahnya, bales. Kayaknya kok nggak sopan ya Bu, diajak ngomong kok nggak bales tuh kayaknya kok nggak sopan ya. Akhirnya ngomong sendiri. Berat sih Bu, menahan diam itu berat. Karena kita pengennya ngomong. Aduh udah lama ya nggak ketemu Mbak Yeli ini kalau saya loh ya. Pengennya tuh ngomong berjam-jam ya sama Mbak. Kalau udah bertahun-tahun ya Oma nggak ketemu beliau, kan rajin banget ya. Nggak ketemu akhirnya ya begitulah ya Bu. Oke, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pasti akan kita alami. Pasti entah kapan, rahasia Allah. Ibu kan tahu ya ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar itu nanti ya kalau sudah saatnya Allah meniup trompet sangkakala. Tapi ada kiamat kecil. Ibu masih ingat gak kiamat kecil itu apa? Meninggal. Dan pasti saya yakin ibu sudah sering kan dikrul maut. Karena kita nggak ngerti kapan maut malaikat Israel akan menghampiri kita. Sekali seumur hidup ketemu malaikat Israel itu tamu terakhir kita. Oke? Ini Ibu Sulamsi, Masya Allah ya Oma ya. Pekan kemarin masih rawuh ya? Apa? Masya Allah. Ya Allah. Dalamnya Gejayan Bu, condong catur. Oma ada fotonya nggak? Dari belakang ya sudah, baik. Ya Bu, nggak ada yang menyangka ya Jumat kemarin masih rawuh. Lalu kemudian tiba-tiba Allah berkehendak. Itu luar biasa indah ya, menutup akhir usia dengan amal soleh. Semoga ya Bu kita besok bisa mengikuti jejak beliau ya, tetap dalam kondisi baik. Lalu setelah meninggal orang itu kan kita udah ngerti semua nanti ada proses ini, proses ini, proses ini. Nah, kalaupun Ibu sudah pernah mengkaji tentang kejadian di alam kubur, semoga pagi ini kita kaji ulang. Biar apa Bu? Nempel. Biar menjadi obat dari rasa sakit hati kita, menjadi obat dari lemah iman kita. Ya, salah satu obat lemah iman adalah dzikrul maut. Ingat-ingat mati. Juga menjadi salah satu cara dzikrul maut itu ya Bu. Kalau kita lagi lemah, lagi malas beribadah, lagi sakit hati sama orang lain gitu, lagi merasa diri kita dizolimi, diri kita difitnah, diri kita mungkin dibully, dan sekarang orang bully itu nggak pandang bulu. Ya, ada anak SMA dibully, disuruh jongkok, suruh menggonggong. Ngeri sekarang. Orang tuh sudah tidak lagi ada rasa kemanusiaan ya, meskipun itu bukan muslim sih, alhamdulillah. Nah, kita akan membahas bab dzikrul, bukan ini dzikrul mautnya tuh khusus kejadian-kejadian di alam kubur ya Bu ya. Semoga dengan itu membuat kita makin dekat kepada Allah. Suatu saat ini Utsman bin Affan berkata, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan itu adalah persinggahan pertama di antara persinggahan-persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, niscaya setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat, maka setelahnya akan lebih berat. Bu, yakin kan ya ada siksa kubur? Yakin kan ya ada nikmat kubur? Yakin ada pertanyaan kubur? Itu nanti mencerminkan apa, Bu? Kejadian kita kelak di padang mahsyar. Ujian pertama seseorang setelah meninggal itu adalah menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Kalau itu, Bu, bisa lancar, insya Allah nanti proses selanjutnya akan Allah mudahkan. Jadi Bu, yang namanya kematian itu terputus ya, sudah kenikmatan dunianya tuh terputus. Tapi itu ibarat tangga, Ibu tuh nanti akan naik tangga panjang banget. Ini masih tangga pertama, persinggahan pertama. Maka tadi disebut kiamat sugro, karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal, pada saat dia meninggal itu kiamat buat dirinya sendiri. Apakah dia akan selamat ataukah dia akan celaka? Semua pasti akan mengalaminya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Ummu Habibah mengatakan, ya Allah, berilah aku kesenangan dengan suamiku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ayahku Abu Sufyan, dengan saudaraku Muawiyah. Rasulullah mendengar Ummu Habibah berdoa seperti itu. Lalu Rasul menegurnya, wahai Ummu Habibah, sesungguhnya engkau meminta kepada Allah ajal yang telah ditentukan, usia yang terbatas, dan rezeki yang telah dibagikan. Allah tidak akan mengajukan atau memundurkan sedikit pun dari itu semua sebelum waktunya. Sekiranya engkau memohon kepada Allah agar Dia menyelamatkanmu dari siksa neraka dan siksa kubur, maka hal itu baik bagimu, lebih baik bagimu. Kadang-kadang kan kita tuh punya cita-cita ya, ya Allah, besok aku meninggalnya setelah aku meninggalnya duluan aja lah. Kadang-kadang kan ibu-ibu begitu ya, kayaknya kalau suamiku yang meninggal, aku nanti gimana ya? Ya Allah, aku nanti meninggalnya di sini aja lah, gak usah jauh-jauh. Ya Allah, aku nanti meninggalnya gak usah sakit lah. Kadang-kadang kan permintaan kita begitu-begitu ya. Jangankan begitu, Ummu Habibah istrinya Nabi pun begitu. Pinginnya meninggal bareng Rasulullah, bareng ayahnya, bareng kakak laki-lakinya. Tapi oleh Rasul ditegur, karena ajal sudah ditentukan. Kita gak bisa memilih mau meninggal di mana, Bu. Kita gak bisa memilih kapan akan meninggal. Kita juga gak ngerti dalam kondisi apa kita meninggal. Kan gak bisa, Bu. Betapa beruntung orang yang meninggal dalam keadaan dia sedang melakukan amal solih, berarti tandanya husnul khotimah. Mintanya kan begitu kepada Allah. Maka karena kita gak bisa minta yang begitu, lebih baik kamu meminta supaya diselamatkan dari siksa neraka dan siksa kubur. Gak tahu meninggalnya di mana, bersama siapa, dalam rangka apa. Tapi bila kita diselamatkan dari siksa neraka dan sebelumnya dari siksa kubur, maka itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ini iman kepada mati, iman kepada kematian. Salah satunya adalah kita tidak tahu kapan batas usia yang Allah berikan kepada kita. Termasuk tadi Rasul mengatakan kapan batas rezeki, karena Allah tidak mungkin menahan rezeki. Ibu Sulamsi datang ya Bu, masih dapat pahala bersedekah karena waktu itu beliau yang piket. Kadang-kadang orang mau meninggal itu sehat banget, sempat makan dulu satu piring, ya Allah enak sekali ini makannya, terima kasih ya Bu sudah dimasakkan gini. Begitu selesai makan, gak ada. Ternyata Allah gak nahan rezekinya. Rezeki sampai kepada dia hatta sepiring.
apa tadi? Sepiring nasi, sepiring lauk. Sampai kalau itu belum diberikan Allah, nggak akan meninggal. Allah beri rezeki sampai ajal, nggak akan ditahan meski seteguk air. Allah beri rezekinya beramal soleh, nggak akan ditahan Allah. Bisa berzikir, bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa menolong saudaranya. Semua Allah beri. Ya, di Quran surat Luqman ayat 34, tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Karena Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Ya Bu ya, nggak ada yang tahu. Meskipun jenengan minta, nggak ada yang tahu. Maka yang namanya kematian, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, perbanyaklah mengingat pemutus kesenangan, yaitu mati. Karena mati itu nggak urut umur, mati itu nggak urut tua, mati itu nggak urut sakit, paling sakit duluan mati enggak. Mati itu nggak urut kaya, mati itu nggak urut jelek, nggak ada. Gitu Bu. Jadi mengingat kematian itu pada hakikatnya memang untuk kepentingan kita. Imannya drop, ingat mati. Orang sombong, ingat mati. Sombongnya kita tuh seberapa toh? Kalau memang sudah saatnya meninggal, kain kafannya sama Bu, warnanya putih. Kemarin saya pelatihan sama Bu Erni itu, Muslimah Dewan Dakwah mengadakan pelatihan perawatan jenazah ya Bu Erni ya. Jadi kain kafan itu warnanya putih, memang sunahnya putih. Apa karena jenengan kaya raya aku mau anak kain kafannya putih, mbok sing berwarna sithik ngono lho? Enggak ada. Siapa yang mau ngurupi jenazah dengan kain kafan ya Bu? Semahal-mahal kain kafan itu mereknya Prima. Wah, saya nyebut merek ya. Harganya 30.000 per meter. Satu orang meninggal itu butuhnya 12 meter. Kalau perempuan 12 kali 30 berapa? 360. Itu baju terakhir jenengan tuh harganya itu. Sekarang jenengan di dunia aku mau carikan kain kafan yang harganya 1 juta ya Mbak. Saya arep golek isopo. Golek ini ndi? Apa arep gawe pabrik dhewe? Ya itu seharga itu kita. Yang mau disombongkan apa? Semua akan dikubur di liang lahat, gitu Bu, dipendem sama-sama tanahnya. Mulutnya juga akan bau tanah. Lo kok sekarang di dunia gaya nilai sombong ya karu-karuan. Sombong yang paling berat itu apa toh Bu? Batorul haq wa ghamtun nas. Apa itu? Menolak kebenaran. Dikasih tahu berbaik-baik, marah. Ada yang memberi tausiah, gondok. Kadang-kadang kan gitu ya, aku nggak mau ngaji di majelis 2 Istiqomah. Kenapa? Bocor. Bocornya kenapa Bu? Itu ustadznya mesti nyindir aku. Pasti ada yang cerita, teman-temanku pasti ada yang ngomong sama panitia. Lalu panitianya nanti lapor sama ustadznya. Nanti di forum masalahku itu dibahas. Kok ya sempat-sempatnya loh ustadznya nungokin ceramah masalah dari sekian banyak orang. Pak ya sempat? Nggak sempat Bu. Jadi nggak usah GR. Kalau pas problem kita itu yang dibahas, masalah kita kok kayaknya aku disindir-sindir, itu kehendak Allah Ibu. Berarti Allah berkehendak supaya kita dinasihati, supaya kita muhasabah, introspeksi. Kok aku banget ya kuwi. Jok memang. Ya malaikatnya tahu Bu, malaikatnya yang membisikkan, bahas ini cocok nih dengan problemnya ibu ini.
nggak usah tersinggung, ya kan? Kenapa tersinggung? Sombong. Kenapa sombong? Sebab aku tuh punya kelebihan ya. Namanya orang sombong tuh kan macamnya tuh ya. Bisa jadi dari cantik, bisa jadi dari harta, bisa jadi dari suami yang setia, bisa jadi dari anak yang berhasil. Sesetia-setianya suami, Bu, kalau saatnya dengan dikuburkan, dia nggak akan ikut. Mungkin sehari Bapak datang mendoakan ibu, 2 hari, 3 hari, sing tahan sampai setahun sopo. Ya kan, Bu? Barangkali seminggu aja sudah cukup. Masa ya Bapak orang kerja? Ya kan kerja, Bu, sampai sibuk. Ya Allah, meninggal istrinya. Buktikan kalau Bapak cinta pada ibu, ikut sama ibu. Gak ada yang mau. Gitu, Bu. Maka maksud dari mempersiapkan kematian itu yang paling penting adalah nanti kalau aku sudah di alam kubur, aku ditanya malaikat, kira-kira aku bisa jawab enggak? Kira-kira kalau aku nanti kan banyak tuh prosesnya, proses kiamat itu kan banyak. Yang paling menyakitkan itu kan sebenarnya proses banyak, semua sakit, Bu. Keringatnya juga merendam tubuh. Maka Rasulullah pernah ya mewasiatkan, moga-moga waktu kita cukup untuk bisa membahas sampai tuntas. Itu kan salah satunya, sungguh rugi orang yang muflis. Muflis ya, jangan mukhlis. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau muflis itu orang yang bangkrut. Amalnya banyak, segalanya dia kerjakan, tapi dibagi-bagi. Dia pernah gibah orang, kasihkan pahalanya. Dia pernah nyolong tanah, bagikan pahalanya. Dia utang gak bayar, wah semua habis sudah. Lalu ditanya, udah selesai kan ini? Dia udah gak lagi punya pahala. Ada yang datang, Bu, dulu ibu pernah loh mendolimi saya. Ibu pernah loh dulu janji gak menepati. Ibu pernah loh dulu saya beri amanah supaya merahasiakan problem saya. Ibu tidak menjalankan itu. Sekarang saya minta pahala ibu. Apa katanya? Sudah nggak ada lagi pahalanya, sudah dibagi-bagi ke semua. Lalu bagaimana? Dosanya diambil, Bu. Blek, diblekkan jenengan. Jadi nanti kalau pas ditimbang, yang mau ditimbang apa? Tambah berat dosanya, pahalanya hilang. Oke. Jadi ibu, kematian itu pemisah dunia dan akhirat. Dia pemisah antara amal dan maksiat. Gitu. Kalau sekarang ibu mau beramal apapun, nggak ada yang menahan. Dulu sudah kita pernah bahas, orang sakit itu salah satunya nikmatnya adalah gugur dosanya. Orang sakit salah satu nikmatnya adalah Allah angkat derajatnya, Allah hapus kesalahannya. Ya. Maka kalau jenengan sakit, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya orang sakit itu, Bu, doanya ijabah. Harusnya kalau orang nengok orang sakit itu, minta doa kepada yang sakit, dijabah semua. Maka ibu, kita sudah sering dengar hadisnya, jagalah 5 sebelum yang 5. Karena 5 itu nanti diputus oleh kematian. Nah, apakah benar, Bu, ada azab kubur atau nikmat kubur? Saya nggak bisa bilang. Saya maksudnya kalau ada yang bertanya begitu, biasa aja Quran yang menjawab. Quran di surat Ghafir, surat ke-40 ayat 45 ayat 46 itu bercerita tentang azab kuburnya Fir'aun.
Belum kiamat. Firaun itu kan masih di alam barzah. Alam barzah itu alam menunggu kiamat. Orang yang sudah mati sampai nanti ke kiamat itu namanya alamnya alam barzah. Di surat Ghafir ini ditegaskan, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi azab kubur itu tidak mengurangi azab akhirat kelak ya Bu. Aku wis disiksa ning kubur, dadi sesuk bar kiamat aku wis ra disiksa meneh. Enggak. Kan tadi begitu ya. Pertanyaannya kan tadi begitu. Azab kubur Allah tampakkan tiap pagi dan petang. Sementara tentang nikmat di alam barzah, itu Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 154. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kalau orang mati syahid Bu, itu ruhnya itu bisa terbang. Dia bisa mengunjungi surga. Berbahagia ya saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, dibombardir Israel, matinya diridhoi Allah. Mereka tidak mati, bahkan mereka hidup. Hadis yang lain dari Bukhari dan Muslim dari Barok bin Azib, Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin didudukkan di dalam kuburnya, kemudian ia didatangi oleh malaikat, lalu ia mampu berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah Quran surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wal akhirah. Jadi Ibu, orang-orang yang dia itu disabbatkan Allah, sungguh dia beruntung. Kadang-kadang kita ngomong begini, Bu, kenapa sih Bu di akhirat itu perlu sabat? Kan kalau sudah meninggal sudah. Sabatnya itu di dunia aja Ibu. Ternyata sabatnya itu paling penting saat di alam kubur. Di alam kubur Bu, setan itu gak berhenti gangguin kita. Meskipun ya, setan itu tahu kita ini orang beriman, itu masuk ke kubur, dia ikut bantuin, dia ikut godain, supaya kita ketika ditanya malaikat gak bisa jawab. Makanya kan ada hadisnya begitu ya, besok kalau orang dikubur ini, kepala kita itu sholat jagain kita, puasa kita, bacaan Quran kita, di kaki kita itu ada amal yang lain, sedekah, silaturahim, itu ngumpul Bu. Supaya apa? Setan gak bisa masuk buat godain. Ibu kira-kira pernah gak grogi? Pernah? Pernah gak Ibu takut? Kenapa Bu? Ya takut aja. Sampun. Jadi yang pernah sidang skripsi tahu dong grogi. Kalau lagi grogi, kira-kira ditanya itu bisa jawab Mbak? Jenengan ngapalke 100% misalnya. Kalau grogi itu hilang Mbak? Ini sesama manusia ya. Nah kalau ketemunya malaikat mungkar nakir, jenengan kira-kira kalau grogi bisa nggak itu hilang hafalannya? Tapi ternyata ya Allah, itu Allah loh Bu, sudah memberi kunci jawaban. Ujian yang ada kunci jawabannya itu ujian di alam kubur. Kalau jenengan sekarang ujian ada kunci jawabannya bocor, ujiannya ulang. Tapi ujian di alam kubur kuncinya sudah diberikan dari kita sejak saat ini.
Cobi jenengan buka Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Kalau nggak bawa Quran biasanya katanya ada Qurannya ya. Surat Ibrahim itu surat ke-14. Oke. Sampun kepanggih? Sudah, silakan dibaca Bu ayatnya dan artinya. Ayatnya Bu biar dapat pahalanya. Yusabbihullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Ya, artinya Bu. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia maupun di akhirat. Di akhirat itu Bu, ketika di alam barzah. Karena nanti kalau di surga sudah nggak bisa ganggu lagi setannya. Jadi di alam barzah setannya masih gangguin kita supaya kita nggak bisa jawab. Makanya minta tolong kepada Allah supaya Allah teguhkan iman kita di dunia maupun di akhirat. Ya Allah Bu, seseorang bila telah meninggal lalu dimasukkan ke dalam kuburnya, para pengantarnya telah kembali. Ini orang yang dikubur itu ngerti loh Bu, siapa saja yang datang, siapa saja yang berdoa. Maka salah satunya ya, kalau ada orang mukmin meninggal lalu dia disolati oleh 40 orang mukmin yang benar imannya, dosanya diampuni. Maka pokoknya sekarang Ibu biasakan, kalau Ibu takziah, siap untuk sholat jenazah. Salaman penting, menguatkan yang sedang berbelasungkawa juga penting. Masukkan amplop juga penting, ya tandanya kita cinta. Tapi Bu, ada yang lebih penting, mensolatkan. Sholat itu tidak khusus untuk si mayat, tapi sholat itu Bu ternyata kepentingannya untuk kita. Allah menyediakan pahala sebesar gunung Uhud, 1 kirot. 1 kirot itu berapa ya Nabi? 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Pahala sebesar itu. Makanya ibu-ibu majelis taklim, majelis duha, istiqomah, jadikan ilmunya bermanfaat. Ayo kalau datang takziah sudah wudu dari rumah, kalau bajunya sudah syar'i ya nggak perlu bawa mukena, langsung Allahu Akbar, takbir 4 kali, baca Fatihah, baca sholawat, baca doa. Ya, karena kalau 40 orang yang imannya baik, ini akan meringankan beban si mayat. Dan itu juga bermanfaat untuk kita. Maka orang yang sudah dikubur tadi, dia mendengar derap sandal mereka, bahkan langkah kaki terakhir dia ngerti. Siapa ini yang terakhir? Oh anakku, oh sahabatku, oh teman ngajiku, ngerti dia. Setelah itu datanglah 2 malaikat, lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa yang kamu katakan terhadap lelaki ini? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Si mayat menjawab, aku berikrar bahwa dia adalah hamba dan utusan dia. Kalau tadi sabit perkataannya kokoh, gampang dia ngomongnya, karena dibantu Allah untuk kokoh. Maka malaikat tadi mengatakan, lihatlah tempat dudukmu di neraka yang Allah telah menggantikan untukmu dengan tempat duduk di surga. Kalau kamu tadi nggak bisa jawab itu, tempat dudukmu neraka. Jadi ibaratnya setiap orang itu punya tempat duduk di neraka. Defaultnya, kalau kata anakmu default itu
asalnya semua neraka. Tapi karena kamu bisa menjawab pertanyaan ini, menjadi tempat duduk di surga. Adapun orang kafir dan orang munafik, dia akan mengatakan, aku tidak tahu. Dulu aku mengatakan seperti apa yang orang-orang katakan. Orang ngaji juga ikut ngaji gitu ya. Orang baik ikut baik, tapi mau ikut-ikutan, gak sampai ke hatinya. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak pula bisa membaca. Ya kan Bu, kalaupun gak ada yang ngajak itu ya usaha sendiri gitu kan Bu, cari ilmu sendiri. Ngaji kok tergantung koncone. Nek koncone ngaji, koncone dugem. Koncone karaoke, koncone nonton bioskop lebih itu berat ya nanti. Lo elok katanya. Maka yang tadi tidak bisa menjawab, dia dipukul dengan palu dari besi dengan pukulan di antara dua telinganya. Maka ia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh seluruh makhluk yang berada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Jadi kalau ada siksa kubur itu semua dengar. Semut dengar, ayam dengar, pohon dengar, bahkan orang yang mati juga dengar. Dulu pernah ada dialog ya Rasulullah, bagaimana ya kalau aku itu berada di makamnya, kalau makamku tuh berdekatan dengan makamnya orang kafir, ngaruh nggak ya sama aku? Ada yang pernah bertanya begitu Bu kepada Nabi. Ya Nabi, kalau kamu bertetangga dengan dia berpengaruh nggak? Ya berpengaruh. Kita lagi pengen baca Quran, dia maksiatan. Nah ini yang terjadi di kubur juga begitu. Para penghuni kubur itu kalau ada yang disiksa semua dengar. Oh, ngeri sekali ya Bu ya. Jadi ayam berkokok dengar, kucing dengar, ayam dengar, semua dengar kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak mendengar siksa kubur, makanya kita nyantai. Kalau kita dengar siksa kubur, barangkali tuh hidup kita tuh gak aman. Salah satu bentuk tanda kasih sayang Allah. Gitu Bu, disayangi kita sama Allah. Kalau gak disayangi, yuk piye jadinya? Ya kan Bu, mungkin hidup kita penuh ketakutan. Ya Allah, kubur ini disiksa, ya Allah, kubur itu disiksa. Gak jadi hidup, mungkin gak doyan makan, saking takutnya. Tapi di satu sisi jadi nyantai kita karena gak pernah dengar. Dia betul. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila telah meninggal dunia akan ditampakkan tempat duduknya pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni surga, ia akan menghuni surga. Jika termasuk penghuni neraka, ia menghuni neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Ke hari kiamat itu nanti puncak-puncak kengerian. Ada yang menerima kitab tangan kanan atau tangan kiri, ada yang ditimbang, ada yang dihitung. Itu puncak-puncak kengerian. Dari Ibnu Hibban dan seterusnya, apabila mayat telah dikubur, maka akan ada dua malaikat berwarna hitam bercampur biru yang mendatanginya, Munkar dan Nakir. Jadi ditanya lagi, tadi pertanyaannya, lalu malaikat itu mengatakan, ketika orang itu bisa menjawab, Bu, kami telah mengetahui bahwa engkau dahulu telah mengatakan itu. Jadi kalau kita di dunia taat, insya Allah juga akan taat, akan dimudahkan. Maka setelah ujiannya selesai tadi Bu, langsung ada balasannya. Apa balasannya? Kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta. Hasta itu seberapa Bu? Segini. 70 kali 70 kali. Segini itu berapa ya? 1 meter. Lebih ya. Sehasta itu segini apa segini? Segini kan. Setengah hasta ya kalau segini. 1 hasta berarti segini. Berapa meter kira-kira? Tergantung ya Bu Asri dhuwure sepiro lak jenengan. Oke. Katakanlah 1,5 meter
kali 70. Pinten dadose niku wau? Gitu Bu. Sininya 70 hasta, sananya 70 hasta. Lho jenengane dhewean lho kuwi. Glundang-glundung arep nyarep jogging arep ngopo-ngopo bisa. Padahal di rumahnya ibu seluas itu kan dipakai berbanyak ya. Ada bapak, ada anak-anak, nanti keluarga nginep, ponaan ikut. Mau kuliah bude di Jogja ya wes ning kene wae. Akhirnya ketemu lagi di dapur ketemu di lah ini loh 70 hasta kali 70 hasta. Lalu diberi cahaya di dalamnya dan dikatakan kepadanya tidurlah. Si mayat ini bilang pada malaikat, aku ingin kembali ya malaikat kepada keluargaku untuk memberitahu mereka. Jadi mau ngasih tahu ini tuh nikmat banget loh di alam barzah itu. Pengennya ya Bu, namanya kita cinta ya sama keluarga, kan pengennya dikasih tahu. Mulakno tojo maksiat, komen iso ning alam barzah ki bahagia. Ternyata Ibu, malaikat itu mengatakan tidurlah seperti tidurnya pengantin baru yang tidak bisa dibangunkan kecuali oleh istrinya yang paling dicintainya. Sampai kayak begitu. Artinya tidurnya tuh nyenyak banget ya Bu, udah gak mikir dunia. Kadang-kadang kalau kita tuh punya problem, tidurnya tuh bisa nyenyak atau tidak? Gitu Bu, sudah bangun, sejam tiap jam bangun. Bangun-bangun pagi-pagi pusing karena tidurnya tidak berkualitas. Maka Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Jika ia orang munafik, ia akan menjawab, aku mendengar orang-orang berkata, maka aku pun mengatakan seperti itu dan aku tidak tahu. Maka malaikat mengatakan, kami telah mengetahui dulu juga kamu waktu di dunia begitu, gak taat kepada Allah, gak beriman kepada Allah. Maka dikatakan kepada bumi, himpitlah ia. Jadi buminya tuh nemplek Bu. Wong jenengan dicapit kejepit lawangnya rasanya kayak apa Bu, sakitnya. Ini seluruh tubuh dihimpit bumi. Maka dihimpitlah jenazah tersebut hingga berserakan tulang rusuknya. Dan ia senantiasa akan disiksa sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Bisa sare jenengan? Oh dihimpit-himpit terus. Tulang rusuknya patah. Pernah patah tulang Bu? Ya harus dioperasi. Sakitnya kayak apa? Nah ini seluruh tulang rusuk patah. Nggih, Bu, nggih. Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya mayit itu benar-benar mendengar derap sandal kalian ketika kalian pergi meninggalkannya. Ini pentingnya Bu. Oke. Mayitnya dengar. Maka Ibu, jika ia mukmin, maka sholat berada di dekat kepalanya. Sholat berada di dekat kepalanya. Oke, kalau mukmin. Berikutnya, zakat berada di sisi kanannya. Puasa di sisi kirinya. Apa tadi Bu? Yang dekat kepala Bu? Yang kanan apa Bu? Yang kiri apa Bu? Masya Allah. Ya. Lalu perbuatan baik yang lain, sedekah, silaturahim, kebaikan, ya, yang dia lakukan untuk orang lain, dia berada di bawah kakinya. Jadi kakinya ini diliputi oleh kebaikan-kebaikan yang lain, Saya kalau kayak begini tuh, Ibu ngeri gak sih Bu? Ngeri gak ya? Ya moga-moga ya Bu, ngerinya itu menjaga kita ya, gak sekedar ngeri doang.
Jadi rasanya sayang sih kalau disambi ngobrol, takut kalau ada yang kelewat. Nggih. Maka ibu setan datang. Jadi setan tuh masih gangguin kita loh ya. Setan masih gangguin kita. Dia datang dari arah kepala, sholat berkata, tidak ada tempat masuk dari arahku. Minggir, gak ada, ini sudah dijaga dengan sholat. Kemudian datang lagi dari arah kanannya, zakat berkata, tidak ada tempat masuk dari arahku. Didatangi dari arah kirinya, puasa berkata, tidak ada tempat masuk dari arahku. Datang dari kedua kakinya, perbuatan tadi berkata, tidak ada tempat masuk dari arahku. Kemudian dikatakan kepada mereka, duduklah. Maka ia pun duduk. Ketika matahari muncul di hadapannya dan hampir terbenam, dikatakan kepadanya, beritahukan kepada kami tentang apa yang ingin kami tanyakan kepadamu. Lalu ia menjawab, tadi itu ya, tinggalkan dulu aku. Nah, ini orang beriman ngomong sama malaikat, jangan sekarang ya, aku minta waktu, aku mau sholat. Jadi di alam barzah, kerinduan kita terhadap sholat itu juga masih kuat. Jangan tanya sekarang ya, aku tak sholat dulu. Kayak begitu dia bilang. Maka dikatakan kepadanya, engkau akan melakukan sholat, nanti sholat bisa. Tapi jawab dulu apa yang aku tanyakan kepadamu. Maka malaikat yang orang yang mukmin tadi, si mayat tadi bertanya, apa yang hendak kalian tanyakan kepadaku? Dikatakan kepadanya, kamu tahu lelaki ini? Ia berada di tengah kalian. Apa yang kau ketahui tentangnya? Apa yang kau ikrarkan? Lalu si mayat bertanya, apakah beliau Muhammad? Dijawab, ya. Lalu ia menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau datang kepada kami membawa bukti yang nyata dari sisi Allah, kami pun membenarkannya. Lalu dikatakan, di jalan inilah engkau hidup, di jalan ini engkau meninggal, di jalan ini engkau akan dibangkitkan insya Allah. Kemudian dilapangkan baginya kuburannya hingga 70 hasta, diberi cahaya, dibukakan pintu untuknya menuju surga. Dikatakan kepadanya, lihatlah kepada apa yang telah Allah persiapkan untukmu di dalamnya. Maka dia bertambah rasa senang, bertambah rasa gembira, ya Bu. Jiwanya dijadikan sebagai jiwa yang bersih, dan ia burung hijau yang bertengger di pohon-pohon surga. Jasadnya dikembalikan kepada asalnya, yaitu tanah, tapi ruhnya berkelana di dalam surga. Maka pernah ya Bu, kalau ibu umrah kan biasanya diajak ke Gunung Uhud ya. Di bawahnya Gunung Uhud itu kan ada syuhada Uhud ya. Diajak ke sana nggak? Ini makamnya syuhada Uhud, meskipun kalau perempuan nggak bisa masuk ya, lihat dari luar di pagar-pagar besi. Tersonge. Suatu saat itu pernah banjir dan mayatnya keluar. Apa yang terjadi? Mayatnya utuh. Masya Allah, mayatnya utuh. Ini Allah menjaga. Orang-orang beriman dijaga Allah, dan kejadian-kejadian kayak begini itu kan gak satu dua. Kan pernah tuh ada dulu cerita kuburan digusur untuk dijadikan apa, dipindahkan. Jika ahli waris dipanggil, ini nenekmu, kakekmu, dibuka kuburannya masih utuh. Ternyata ketika di dunia beliau ini ahli ibadah, ahli Quran, ahli sedekah, masya Allah. Maka itu tadi Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan peneguhan yang kuat di akhirat. Ya, di akhirat itu di alam barzah. Ditanya apapun kita nggak bakalan takut. Ditanya apapun kita bisa menjawab. Di surat Al-Isra ayat 49 sampai 52 ini ada dialog. Dan mereka berkata, orang-orang kafir itu ya, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau makhluk
yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Maka mereka berkata, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggelengkan kepala mereka dan berkata, kapan itu terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat, yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kami mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Al-Quran yang mengatakan begitu. Jadi ibu, ini ya hadis dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, manusia telah mendustakanku, padahal ia tidak berhak untuk itu. Loh, kok mendustakan Allah? Bisa. Lalu, manusia telah menghinaku, padahal ia tidak berhak untuk itu. Kedustaannya terhadapku adalah ucapannya. Yaitu apa? Dia ngomong, kok bisa dusta pada Allah? Ya ini, Allah tidak akan menciptakanku kembali sebagaimana Dia menciptakanku pertama kali. Padahal tidak ada proses penciptaan yang lebih mudah dibanding menciptakan manusia. Menciptakan langit, menciptakan bumi itu jauh lebih berat, Bu, dibanding menciptakan manusia. Gitu, Bu. Adapun hambaku, dia menghinanya ketika dia ngomong, Allah punya anak. Padahal aku merasa tempat menggantungkan segala sesuatu, aku tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sesuatu pun yang setara denganku. Jadi intinya ibu, alam barzah itu alam menunggu proses kiamat. Ya, belum ketemu nanti dengan surga dan neraka yang sesungguhnya. Tapi di alam barzah itu sudah ada tanda-tanda kita mau tinggal di mana. Apakah mau di surga, apakah di neraka. Dan setiap kita pasti akan ketemu dengan alam barzah. Kali ini Ibu Sulamsi yang kita doakan. Bisa jadi pekan depannya lagi kita yang didoakan. Kita tidak tahu. Gak bisa kita GR lah, ya Allah Bu, aku sehat walafiat, orang nopo. Iya kan Bu? Maka sekali lagi, apa yang namanya kiamat itu kita nggak ngerti kapan. Pernah suatu saat ada orang Badui berdialog kepada Nabi, wahai Muhammad, kapan datangnya kiamat? Rasulullah menjawab, celaka engkau, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Lalu apa yang telah engkau persiapkan? Kadang-kadang Bu, seringkali kita itu bertanya pada sesuatu yang tidak penting dalam setiap urusan. Janjane kita tuh nggak tahu itu tuh nggak apa-apa. Tapi yang namanya ibu-ibu ya, seringkali kan kita kepo-kepo ya. Kowe ngomong apa sih sing mbok takoni, janjane nek kowe dijawab, gunane ki apa? Kalau dijawab ada nggak manfaatnya buat kita? Oh, juga apik banget itu sampai iki. Apa ya? Gunanya apa? Kalau kita tahu. Ya gampang sih Bu, ada gunanya. Nanti kalau kita butuh ada pengajian kan bisa pinjam. Boleh nggak Bu iri? Boleh. Iri yang diperbolehkan kan begitu ya. Punya apa Bu namanya Bu? Dua, iri yang diperbolehkan kan punya harta, lalu dengan harta itu dia beramal malam dan siang. Kita boleh iri supaya kita dapat pahala yang sama. Lalu orang yang diajari Allah Al-Quran, dia mengamalkannya malam dan siang, juga boleh iri supaya kita dapat pahala. Ada saudara kita infaknya bral. Ya Allah, aku iri. Dapat pahala kita Bu. Padahal mau modal iri. Orang Badui itu apa yang terjadi? Nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Menurut Rasul itu nggak penting. Karena nggak ada yang tahu. Rasul juga ditanya nggak bisa jawab. Tahun 2002 dulu pernah ada ya? Tahun 2000 berapa itu? 12 bulan 12 tahun 12. Wah, akan ada kiamat ini. Siapa Anda tahu kiamat? Gitu Bu. Jadi si Badui ini nanya kapan ya Rasulullah terjadi kiamat? Celaka kau karena bertanya sesuatu yang tidak penting.
Maka Nabi mengarahkannya menjadi yang lebih penting. Lalu engkau sudah mempersiapkan apa? Kata Rasulullah. Badui tadi menjawab, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan kiamat dengan memperbanyak sholat dan puasa. Ya biasa-biasa wae lah Rasulullah, sholatku ya semene, posoku ya semene. Gak banyak, gak sampai bengkak kakiku, gak kayak Nabi. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Susah gak? Mencintai Allah dan Rasulnya itu berarti melampaui segalanya. Karena apapun yang Allah perintahkan oke, apapun yang Allah larang juga oke. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, seseorang itu kelak bersama yang dicintainya. Sofwan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang membuat kaum muslimin bahagia sebagaimana kebahagiaannya terhadap hadis itu. Jadi orang Badui tadi yang gak pinter-pinter amat, Bu, ternyata ibu cerdas. Orang Badui itu kan orang Arab gunung ya, gak tinggal di kota, tinggalnya jauh. Ternyata ibu, sholatku ya biasa ya Rasulullah, puasaku ya biasa ya Rasulullah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, seseorang itu kelak akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Yang tahu hanya diri kita dan Allah. Semoga kita berada di majelis taklim ini semuanya duduk sebab cinta kepada Allah. Bu ya, saling mencintai karena Allah. Dipersaudarakan oleh ukhuwah Islamiyah karena Allah. Jadi jangan sampai majelis taklim itu retak, rusak, atau bubar sebab persoalan ukhuwah. Aku gak mau lagi di majelis 2 Istiqomah. Kenapa? Ustadznya galak, aku suka dipentelengi. Nah itu lain lagi sebab. Lah kenapa kok sampai dipentelengi, kok dilihat terus? Oh, ngobrol sendiri. Ibu loh yang jawab loh ya, bukan saya loh. Aku gak mau datang lagi ke majelis 2 Istiqomah. Soalnya nanti ndak disuruh piket berkelompok. Berat aku untuk makan sendiri aja gak cukup, ndak berkelompok beliin bakso. Enggak. Ya Allah Bu, Allah itu kaya ya. Anna idzallani abdi, aku ada pada persangkaan hambaku. Menyangka saja Allah kaya. Allah ghani tadi ya. Tadi Asmaul Husna yang kita baca kan ada ghani wa mughni. Ghani artinya kaya, dirinya sendiri kaya, wa mughni, bisa mengkayakan orang lain, bisa mengkayakan yang lain selain diri. Kalau mikir Bu, bab butuh, semua orang pasti butuh. Sayang gak ngaji gara-gara ada piket. Kalau memang merasa tidak mampu, ngomong ya ke panitia, Bu mohon maaf, untuk saat ini saya belum bisa Ibu dimasukkan dalam kelompok. Moga-moga tahun depan boleh. Boleh ya? Boleh ya Oma Enda? Boleh nggak? Oh boleh. Lagi itu kalau kelompok-kelompok itu tuh Bu, malah pada pakai seragam. Nanti iuran lagi Bu seragamnya. Kerudungnya seragam, gamisnya seragam, mahal lagi Bu. Gak harus ya Oma ya. Oh, jadi jangan sampai Ibu ngaji terhambat gara-gara persoalan dunia. Dunia itu remeh. Nggih. Kok jenengan rajin ya majelis 2 Istiqomah? Iya, ada calon besan. Nanti kalau calon besanku rajin, aku gak rajin, nah anakku ngelamar gak ditolak. Iya Bu ya, takdir Allah itu yang terbaik. Kalau Ibu ditolak oleh besan yang ini, masih banyak besan yang lainnya Allah siapkan. Gak usah grogi gara-gara itu. Maka minta kepada Allah semoga persaudaraan kita ini Bu, gak hanya ada di tempat duduk ini. Berharap besok di surga saling panggil. Datang lagi kita majelis taklim. Ayo ketemu Rasulullah. Tuh rasanya kayak apa?
Ya Allah, ada Bunda Khadijah, ada Bunda Aisyah. Yuk kita ngaji sama beliau. Masya Allah. Ya Bu ya, karena kebanyakan majelis taklim itu bubrah. Urusannya urusan dunia. Dulu awal-awal majelis duha ini Bu Yani masih ada nih. Alhamdulillah Bu Yani rawuh. Ya Bu Yani ya. Bu Yani ini ketuanya Bu. Kalau ada yang belum kenal ketua majelis duha Istiqomah siapa? Ini Ibu Yani ya. Sudah pada kenal? Alhamdulillah. Yang sudah, yang belum. Dulu Bu, sedikit ya Bu Yani ya. Masih diseturan dulu ya. Bisa dihitung jumlahnya. Itu aktivisnya tuh, ada Bu Yeli yang lama tidak muncul. Para senior school. Ya Bu ya. Lalu Allah memberi kemudahan, tiba-tiba saudara kita jadi sebanyak ini. Meskipun kalau dulu sedikit kita jadi kenal ya satu-satu ya. Masya Allah. Sekarang saudara kita jadi sebanyak ini. Nggak ada siapa yang senior, siapa yang junior. Karena pada hakikatnya kita itu senior semua kan ya Bu ya. Kalau sudah pada berputra ya, sudah bercucu, sudah berbuyut, mungkin ada yang berbuyut. Oh iya, Masya Allah, buyutnya sudah 5, eyangnya sehat, alhamdulillah. Ya Bu ya, kita berharap ya Bu, ini majelis yang barokah. Majelis yang ketika datang di dalamnya kita tuh mendapat insight baru, mendapat ilmu baru, mendapat amal baru. Bukan majelis yang bosen, bukan majelis yang kita takuti. Kok wis Jumat meneh majelis doa Istiqomah meneh. Lah kenapa? Aku udah ora ganti-ganti Mbak Wet biar yo kuwi terus. Bilang sama pengurus. Belum tentu dikasih, belum tentu. Tapi pasti akan dihibur. Gak ada absen. Boten di absen tak Bu jenengan. Ibu Endang, hari ini kerudungnya merah, besok merah lagi, besoknya Ibu Endang ini ganti kerudung apa enggak ya? Enggak ada absen. Semoga majelis ini menjadi majelis yang kita rindukan. Alhamdulillah, besok sudah Jumat. Hari ini aku dapat ilmu apa ya? Hari ini aku dapat pengalaman apa ya? Hari ini aku didekatkan pada Allah atau tidak ya? Ya Bu ya, karena standarnya Ibu ngaji itu Ibu harus makin dekat pada Allah. Tadi kata orang Baduy, mungkin sholat kita standar, mungkin puasa kita biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kita belum bisa jadi muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat. Mungkin belum bisa. Tapi Ibu, karena kita cinta pada Allah dan Rasulnya, Allah angkat derajat kita. Allah kabulkan hajat kita. Allah beri yang terbaik buat kita. Allahumma yassir wa la tu'assir. Kan begitu habis. Ya Allah, berilah kami kemudahan, jangan Engkau persulit. Salah satunya apa? Cintai majelis ini. Ibu, datang ke sini urusannya karena Allah. Niatnya karena Allah. Ingin mencari ilmu Allah. Bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, jenengan nanti akan terlempar pasti. Tiba-tiba kok lama nggak datang ya, males Bu. Kok males kayak nopo ya? Kula pun pikantuk wonten niku ilmune nggih teng pundi-pundi wonten. Teng YouTube nggih kathah. Boten sah kali Ustazah asli nggih boten napa-napa. Nggih boten napa-napa. Karena semua itu rezeki yang datangnya dari ya Bu. Semoga direzekikan ya buat kita ya dunia dan akhirat. Oke, ini tentang alam barzakh ya. Pagi ini yang kita bahas. Moga-moga besok kita bisa baca, bisa kaji lagi ya seterusnya. Oke. Nah, suatu saat kalau Ibu ketemu saya ya ditegur saja. Itu saya jadi ingat sama Bu Emi gara-gara Bu Emi yang tegur saya. Bu Asri, saya majelis doa Istiqomah. Oh alah ya Allah ya Bu. Gitu. Oke. Ada yang mau didiskusikan silahkan. Bu, kali-kali yang bertanya itu yang nggak pernah nanya